nanti saya berikan sebuah paragraf di mana di situ sebuah teks, ada dua teks, dan nanti anak-anak menganalisis jenis-jenis paragraf yang ada di dalam teks tersebut. Tentunya teksnya ini berdiri sendiri Ibu. Jadi dari teks-teks itu nanti dianalisis dia masuk jenis teks apa, apakah paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Tujuannya untuk pembelajaran hari ini, tujuannya supaya anak-anak bisa menjelaskan apa jenis-jenis teks dalam teks eksposisi, jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi, lalu anak-anak bisa menentukan setiap paragraf itu masuk di jenis paragraf apa, jenisnya ya. Terus strategi yang dilakukan kelas ada. Jadi nanti ketika pembelajaran anak-anak saya minta untuk berdiskusi secara berkelompok, nah nanti menentukan jenis paragrafnya seperti itu ya, jenis paragraf. Oh ya, nanti jangan lupa pada saat mengajar itu perhatikan deduktifnya ya. Oh iya, ini nanti saya tinggal refresh saja. Oh iya, terima kasih informasinya. Jadi ada tidak pola pengembangan teks eksposisi kemarin dibagi menjadi 4. Yang pertama ada apa? Oke, Mbak Isma, pola umum khusus. Yang kedua, pola khusus umum. Yang ketiga, pola ilustrasi. Yang keempat adalah pola pembelajaran hari ini adalah yang pertama, yaitu kalian bisa menjelaskan jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi. Yang kedua, menentukan jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi. Jadi di dalam sebuah paragraf itu bagaimanakah seorang penulis mengembangkan pola pengembangan paragraf? Apakah nanti menggunakan paragraf deduktif, induktif, atau campuran? Jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi yang pertama adalah paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf yang jelas bisa dilihat di buku paket ya. Di situ ada contoh sebuah paragraf deduktif. Silakan dilihat di situ anak-anak di halaman 72. Silakan dibaca. Ada yang mau membacakan? Bagian gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertama. Ya, jenis teksnya dibaca. Karena hari ini, kalau tadi Bu sudah menjelaskan dalam sebuah teks eksposisi, paragrafnya ada 3, ada deduktif, induktif, dan campuran. Nah, kalian di sini ada sebuah teks. Kebetulan di sini ada 2 teks. Anak-anak perhatikan, ini ada 2 teks. Nah, dari teks ini, satu teks ada yang berisi 4 paragraf dan 9. Kalian menentukan jenis teksnya masuk teks apa? Mohon maaf, masuk paragraf apa? Apakah deduktif, induktif, atau campuran? Akan Bu Yuli share teks ini, jadi anak-anak bisa melihat tidak hanya di kertas yang saya bagikan ini, tapi bisa, jadi nanti bisa kerjasama, bisa melihat tugasnya di HP-nya masing-masing. Bu Yuli share ya. Nah, itu adalah tugasnya, silakan dilihat di HP-nya masing-masing. Jadi di sini di kertas kalian itu sudah ada, sama dengan di HP, bisa dilihat. Jadi nanti kerjasama, kalian bisa
Misalnya nanti teknisnya ini nanti membaca paragraf 1, ini nanti membaca paragraf 2, atau bagaimana saya serahkan ke kalian teknisnya. Nah nanti silakan ditentukan jenis paragrafnya apa, gitu ya. Sudah paham anak-anak? Oke, Bu Yuli beri waktu mengerjakan 30 menit. Yang anak-anak yang lain didengarkan ya, silakan. Ya, paragraf 1 masuk apa? Paragraf 16. Deduktif. Oke, sekarang silakan. Jadi salah satu kunci untuk menentukan apakah paragraf ini masuk induktif, deduktif atau campuran, tolong dibaca secara keseluruhan. Tadi Bu Yuli tanya, ketika kalian membacanya itu serius atau tidak? Kalau menyimpulkan jawaban itu harus sesuai kesepakatan. Kalau ini deduktif, ini induktif, ini deduktif, ini induktif. Nah, silakan dirumuskan menjadi satu keputusan masuk dalam jenis paragraf apa. Itu ya, anak-anak. Sekarang Bu Yuli ulang lagi. Tadi kan kita menjelaskan materi itu menentukan jenis paragraf dalam teks eksposisi. Nah, tadi ada 3. Yang pertama apa, anak-anak? Ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya berada di awal. Nah, kalau induktif adalah kalimat utamanya berada di akhir. Kalau paragraf campuran yaitu awal dan akhir. Oke, untuk lebih pahamnya lagi karena tadi masih belum paham, silakan teks kedua ini dijadikan PR di rumah ya. Dijadikan PR di rumah, minggu depan kita bahas lagi. Nah, untuk selanjutnya, untuk sebelum pembelajaran minggu depan, anak-anak silakan dipelajari di halaman 75 untuk mempelajari struktur teks eksposisi. Ada pertanyaan anak-anak? Oke, tolong dipelajari lagi jenis-jenis paragraf dan silakan baca. Tidak hanya pada pembelajaran hari ini, kalian bisa membaca jenis teks dalam eksposisi itu tidak hanya di pembelajaran ini ya anak-anak. Jadi kalian bisa meminjam buku di perpus untuk lebih paham dan juga referensi atau dari sumber-sumber di internet. Itu ya anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jika tidak ada, Bu Yuli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Manji. Kenapa datang ke saya? Ada yang bisa saya bantu? Jadi ya teman, kemarin kan setelah saya pembelajaran mengenai materi jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi. Nah ternyata setelah anak-anak presentasi dan kita membahas bersama, dari 7 kelompok yang bisa menjawab total dengan jumlah benar terbanyak itu hanya 1 kelompok. Oke. Berarti kira-kira menurut Bu Yuli tujuan pertemuan kita kali ini apa? Nah, saya ingin menanyakan kira-kira solusinya bagaimana supaya anak-anak atau mungkin strategi saya yang bisa membuat anak itu lebih paham bagaimana menentukan jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi. Gitu. Nah sekarang gini, kalau ukur keberhasilan Bu Yuli supaya anak itu bisa mengetahui jenis-jenis paragraf bagaimana?
dari kemarin kan kita sudah menentukan jenis-jenisnya dari tugas yang saya bagikan ke anak-anak secara berkelompok. Nah ini diperoleh hasil dan hasilnya seperti ini. Nah ini kan hasilnya seperti ini. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa anak-anak masih banyak yang belum paham tentang materi ini. Materi jenis-jenis teks, jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi. Kira-kira kalau misalkan Bu Yuli ingin ini ya mencapai tujuan bahwa anak-anak nanti mampu menganalisis jenis-jenis paragraf, kesempatan apa yang bisa Bu Yuli ambil? Kesempatan yang saya ambil, maka saya akan menjelaskan lagi materi itu dan memberikan contoh-contoh paragraf, lalu kita bahas bersama dengan menentukan kalimat utama, kalimat penjelas, dan tentunya anak-anak lebih membaca paragraf tersebut secara seksama. Lalu menurut Bu Yuli dari skala 1 nih sampai 10, kira-kira posisi Bu Yuli untuk mencapai tujuan itu di angka berapa ya? Berdasarkan hasil atau itu? Mungkin pengalaman waktu mengajar tadi, mungkin ternyata hasil anak seperti ini. Kira-kira menurut Ibu angka skala 1 sampai 10 untuk mencapai tujuan itu saya berada di posisi mana kira-kira Bu Yuli? Saya berada di posisi 5. Posisi 5 ya? Baru separuh berarti ya? Baru separuh, karena dari hasilnya kira-kira kekuatan dari Bu Yuli sendiri nih untuk supaya mencapai tujuan, standarnya pengen berapa sih? Standarnya pengennya 10, kalau pengen 1 10 sampai ya? 10. Kira-kira kekuatan apa yang mendorong Bu Yuli bisa mencapai angka 10? Karena satu, dari hasil presentasi tadi banyak yang belum paham. Lalu yang kedua, dengan hasil seperti ini maka saya akan memberikan penjelasan lagi, maksudnya memberikan penekanan materi dan memberikan bagaimana cara menganalisis sebuah paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, lalu kalimat penjelas. Terus kira-kira peluang apa yang mungkin bisa Bu Yuli ambil dari tujuan yang tadi? Peluangnya kira-kira apa? Peluang ya dari kekuatan itu, peluang yang bisa dengan lakukan di titik mana? Di titik saya menjelaskan lagi ya. Dan anak belum paham karena mungkin kurang jelas itu maksudnya ya. Terus tadi kan waktunya juga kurang waktunya. Terus yang menghambat jenengan kok kekuatannya hanya ini kok ternyata tidak mampu sampai ke sana? Hambatannya apa kira-kira dari diri jenengan sendiri, mungkin dari anak-anak, hambatannya waktunya tidak bisa mencapai tujuan ini kira-kira kenapa? Waktunya masih kurang. Terus yang kedua, anak-anak belum membaca paragrafnya secara keseluruhan. Sudah menentukan langsung gitu ya? Belum membaca secara keseluruhan langsung menyimpulkan. Karena tadi tugasnya juga secara berkelompok, mungkin ada perbedaan pendapat. Ketika jadi ada satu anak yang bilang ini paragraf produktif, ini produktif. Nah ternyata di satunya campuran. Nah untuk menentukan itu mungkin terjadi pergolakan ibaratnya perbedaan pendapat dan hanya disepakati satu anak yang aktif gitu ya. Terus solusi dari Bu Yuli sendiri sih kira-kira diapakan anak-anak? Kalau dari solusi dari sisi diskusinya tadi mungkin kan anak-anak aktif semuanya. Solusi dari Bu Yuli mungkin yang bisa diambil. Tadi kan saya sudah menyampaikan untuk teknisnya, silakan dibaca keseluruhan teksnya secara keseluruhan, lalu ditentukan mana kalimat utama, mana kalimat penjelas. Dari satu anak tadi silakan silakan ditentukan ini masuk paragraf apa, ini paragraf dari anak kedua, lalu anak ketiga, anak keempat, lalu disimpulkan secara kesepakatan bersama. Ketemu solusinya ya Bu ya. Nah, kira-kira komitmen apa yang ingin Bu Yuli ambil dari solusi? Komitmennya anak-anak lebih fokus, lebih konsentrasi pada teksnya, baru disimpulkan masuk jenis paragraf apa. Kira-kira nih siapa yang bisa bantu Bu Yuli untuk mencapai komitmen itu? Mungkin kalau selain dari saya, mungkin ada dari teman guru lain yang bisa membantu, atau mungkin atau dari referensi diary internet. Jadi saya menyuguhkan beberapa jenis paragraf, lalu anak-anak menentukan ini jenis paragraf apa dan memberikan contoh jenis-jenis paragraf beserta analisisnya. Kira-kira prioritas apa yang bisa didahulukan
prioritasnya. Yang pertama saya menjelaskan materi itu, saya menjelaskan materi lagi. Yang kedua, bagaimana cara menganalisis paragraf, ini masuk paragraf induktif atau campuran. Yang ketiga, baru menyimpulkan hasil gimana, ini masuk dalam paragraf apa. Kalau Saya dari prakteknya sudah ketemu. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai? Berapa kali pertemuan kira-kira supaya anak-anak benar-benar paham sih? satu kali Aja kok. yang dua kali Yang 2 JP atau yang 3 JP? Oh, ini 3 JP ya? Iya, ini 3 JP. Kalau di bahasa Indonesia 3 JP. Nah, sekarang tolak ukur keberhasilan Bu Yuli bahwa anak itu bisa paham jenis teks dalam paragraf itu apa? Dari menjawab soal yang saya berikan ini tadi dengan jumlah benar, sesuai dengan apakah sudah sesuai dengan, maksudnya sudah ini Pak, apa namanya, Sudah bisa jawab ini Nggih, termasuk maksudnya, teks apa nggih, gitu betul, ya. nggih. Kalau dibanding ini kira-kira nanti ada peningkatan maunya ya. dari ini harus kalau dari saya pengennya ada peningkatan. Semoga aja ya. Nggih. Kira-kira untuk mengantisipasi gangguan ini anak kayaknya tadi kan dikatakan kurang fokus, terus tidak mau. Kira-kira bagaimana caranya Bu Yuli mengatasi gangguan? Tadi kan karena kondisinya ada dan ini kan terbagi menjadi 8 kelompok ya Pak. Karena saya tidak fokus di satu kelompok saja, harus ke sana hari, jadi tidak bisa mengontrol. Maka mungkin untuk selanjutnya saya akan mengkondisikan kelas dalam arti membacanya dalam hati, lalu membaca dalam hati, lalu baru disimpulkan bersama-sama. Jadi per anak membaca dalam hati, dibaca secara keseluruhan, baru disimpulkan. Kayaknya sudah klik lah, sudah tahu solusinya. Komitmen untuk menjalankannya kira-kira butuh berapa lama? Satu pertemuan dulu ya. Yakin sudah bisa anak-anak memahami teks ini. Semoga Ibu Yuli ya. Jadi harapan saya hari ini masalah tersolusikan. Jadi apa yang tadi merupakan kesulitan belajar anak, kita nanti bisa sama-sama mencari jalan keluar. Nah, sekarang rencana tindak lanjut Bu Yuli dari pertemuan kita ngomong-ngomong begini bagaimana? Tindak lanjutnya adalah saya memberikan tugas ke anak berupa menganalisis jenis paragraf dalam teks eksposisi tadi di lembar kedua ini tadi diuji. Mungkin meminta laporannya ya, apa anak-anak diberikan satu-satu begitu pun ya? Tidak. Jadi tadi kan saya sudah share ke anak di grup kelas. Jadi anak-anak nanti untuk di teks kedua, anak-anak dikerjakan secara individu supaya anak-anak lebih paham lagi. Ya, secara online gitu ya maksudnya. Ini sudah disertakan semua. Jadi anak-anak nanti mungkin kalau lebih gamblang bisa melihat dari sini ya. Dari internet. Oke, Bu Yuli, mungkin ini yang bisa saya bantu. Semoga nanti ke depannya Bu Yuli bisa mencari satu kabar baiknya sebenarnya. Jadi 1 minggu ke depan bisa kita ketemu, wah sudah selesai. Semoga saja gitu ya. Ini sudah bisa, paling tidak hari ini target jenengan kan baru terpenuhi ini. Pertemuan lagi sudah naik seperti harapan kita tadi dari 5 jadi 10. Ya. Oke, terima kasih. Harapan saya hanya satu tadi, saya tunggu kabar baiknya. Insya Allah semoga ada peningkatan dari hasil pelajaran. Terima kasih.